Imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan sehari-hari. Baru turun hari ini nih. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit warga mengeluhkan dengan panjangnya antrean serta sedikitnya stok gas yang ada di agen penjual gas. KTP jangan lupa, KTP. Imbas kebijakan ini juga terdampak kepada pedagang kecil yang kesehariannya menggunakan gas 3 kg untuk memasak dagangannya. Meski demikian, antrean panjang pun harus ditempuh warga demi satu tabung gas 3 kg. Antrean pembelian gas 3 kg tidak hanya di agen-agen resmi yang memiliki surat izin usaha atau nomor induk berusaha. Antrean juga terjadi di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta. Warga sudah antre sejak subuh untuk mendapatkan 2 gas 3 kg. Untuk mendapatkan gas 3 kg, warga dibatasi hanya 2 tabung dengan syarat membawa KTP. Menurut warga, kondisi saat ini sangat menyulitkan mereka. Dia kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju loh Pak. Yang ada di eceran, kita kosong antriannya panas, waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Ya lebih murah, tapi kan antriannya kayak gini, makan waktu. Kita belum ngapa-ngapain Bu. Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Ya kan? Sekarang kita mau masak nggak ada. Ya kan? Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025, penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan di tingkat pengecer. Kebijakan itu agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan, itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke... Ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Saat ini, warga di beberapa wilayah Indonesia sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa melihat langsung dampak kebijakan pelarangan warung eceran tidak menjual gas 3 kg di pasaran kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Seperti apa suasana di salah satu agen gas 3 kg? Sudah ada rekan kami Dilami Aulia di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Dilami, dari pantauan Anda, seberapa sulit warga mendapatkan gas 3 kg saat ini dan seberapa penuh antrean di sana? Anissa, memang cukup sulit untuk saat ini mendapatkan gas LPG 3 kg ataupun gas melon. Terutama di tempat saat ini saya mengabarkan di salah satu warung kelontong atau pengecer, di mana ini ada stok dari tabungnya saja, namun isinya tidak ada, Anissa. Pedagang menyebutkan bahwa sudah 1 bulan tidak mendapatkan gas atau pasokan gas dari pangkalan. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah melarang untuk pengecer ataupun toko kelontong memperjualbelikan gas LPG 3 kg atau gas melon ini per 1 Februari 2025. Berarti hitungannya, Anissa, sudah sekitar 3 hari. Nah, kalau misalnya dipantau di daerah Kramat Sentiong ini memang banyak sekali pedagang begitu ya yang berjualan, namun untuk saat ini sepi karena dari
penjual sendiri menyebutkan atau toko kelontong sendiri menyebutkan bahwa biasanya para pedagang ini membeli gas dari toko kelontong ini. Nah, untuk mengetahui lebih dalam begitu ya bagaimana respon dari pedagang, saya akan mengajak Anda Anissa untuk berbincang dengan Bu Dadai. Baik Anissa, ikuti saya untuk berbincang dengan Bu Dadai. Ibu, selamat sore. Ibu, boleh kita berbincang, Bu? Ya. Oke. Ibu, terkait dengan kebijakan pemerintah terbaru begitu ya, yang mana pengecer itu tidak boleh lagi berjualan gas LPG 3 kg. Sudah dapat arahan belum terkait ini, Bu? Kalau arahan mah masih belum ada. Tapi kalau nggak adanya gas udah 1 bulan lebih lah, udah nggak ada pengiriman LPG gitu, udah nggak ada kayak gitu. Biasanya dapat gas LPG-nya dari mana, Ibu? Dari pangkalan langsung biasanya udah langsung dari sana gitu. Sudah sempat komunikasi ke pangkalan dan apa, Bu, katanya? Udah sempat komunikasi ke sana, katanya di sana udah stok barangnya terbatas gitu. Jadi gitu. Oke, ini masih banyak nggak sih, Bu, pedagang-pedagang begitu ya yang antri ingin membeli gas melon, tapi ternyata nggak ada gasnya? Kalau pedagang mah antri banyak. Dari yang sering dagangan di sini sampai yang jauh-jauh udah banyak yang antri. Udah, ya gimana lagi, nggak ada barangnya. Ya kosong juga dari sana. Tuh. Oke, Bu, terakhir mungkin, ini gas yang kosong itu akan dikembalikan ke pangkalan lagi atau seperti apa, Bu? Saya kurang tahu kalau kayak gitu. Kalau mau dikembalikan ya saya kurang tahu juga. Nggak tahu arahannya kemana itu. Jadi memang belum ada info sama sekali ya? Belum ada info sama sekali. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Dadai, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Ya pemirsa, memang kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk tepat sasaran bagi konsumen gas LPG 3 kg. Namun pada kenyataannya masyarakat, terutama masyarakat sekitar Jakarta Pusat ini kesulitan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini juga kedepannya memang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Apakah kebijakan untuk men-stop ataupun tidak memberikan suplai gas LPG 3 kg kepada para pengecer atau toko kelontong ini dirasa efektif? Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Kedoya, Jakarta Barat. Selamat bertugas dari daerah Keramat, Jakarta Pusat. Terima kasih Dilami, selamat bertugas kembali. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta agar aturan penyaluran gas LPG 3 kg dikaji ulang. Aturan baru yang menghentikan distribusi gas LPG bersubsidi dari pangkalan ke pengecer akan berdampak pada ketersediaan gas di tingkat pengecer serta menimbulkan kelangkaan gas LPG 3 kg. LPG 3 kilo itu yang melon itu adalah memang barang milik negara, barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan. Bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau aturannya sekarang dirubah per 1 Februari ini sampai di tingkat pangkalan, ya berarti harus ada upaya dari para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan, titiknya kan hanya 1 titik pangkalan. Nah, kalau 1 titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Menurut saya ini harus dikaji ulang ya. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya gitu ya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan.
Tetapi ini kan oleh pelanggarannya.